Alam memberikan semuanya bagi kita, namun kita sebagai manusia harus menjaganya, bukan malah merusaknya. Sikap manusia yang egois dan serakah sering membuat alam menjadi murka. Dari Puncak Ciremai, kita memiliki visi. Dan habisnya apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat ini adalah termasuk gunung berapi aktif. Gunung eksotis dengan ketinggian 3078 meter dari permukaan laut ini kerap dijadikan tujuan bagi para pendaki di Indonesia. Di tahun 2019 lalu terjadi kebakaran yang besar yang menghabiskan 3/4 puncak Ciremai. Dan sekarang kita akan melihat pertumbuhan dari Edelweiss yang tadinya tumbuh subur. Edelweiss adalah salah satu yang terdampak dari kebakaran di puncak Ciremai. Lebih dari 300 hektar lahan Edelweiss musnah terbakar. Bunga cantik yang hanya bisa ditemui di pegunungan tertinggi di Indonesia ini memiliki waktu mekar yang lama, sehingga sering dijuluki sebagai bunga abadi. Jadi di sini kita temukan dua jenis. Javanica, Piscida. Harusnya ada Maxima satu lagi. Maxima yang donat besarnya. Nah di sini semua habis terbakar nih lah. Iya. Karena ke arah sana semuanya kering. Karena kebakaran inilah saya dan Tio akan mengemban misi khusus untuk mengecek keberadaan bunga abadi ini. Apakah Edelweiss kembali tumbuh setelah terbakar? Nah di sini masih kebanyakan Javanica. Kita bisa ke sana pelan-pelan. Karena di sini terjal. Awas. Iya. Yang ini ada bunganya nih, Klah. Mana? Bentar. Nih. Ini harus dekat. Iya. Nah ini adalah salah satu jenis Iya. dari Edelweiss, yaitu Javanica, Anaphalis javanica. Anaphalis javanica. Dan ini berbunga dan sedikit ya di sini yang. sedikit. Jadi biasanya emang sangat lebat Edelweiss ini, dan juga biasanya kalau ada yang berbunga, yang lainnya juga berbunga. Betul. Ya Mas. Tapi mungkin karena ini masih dalam Iya. kondisi recovery, ini masih sangat sedikit nih yang berbunga. Nah ini setelah kebakaran ini kan habis semua nih, Klah. Ya. Namun setelah kebakaran dia tumbuh lagi dan kembali abadi. Dapat nih, Klah. Mbak. Ini ada beberapa ini yang warna. Oke. Cukup. Oke, yuk. Ini karena cuacanya juga Betul. lagi ekstrim, kita kayaknya harus Iya. menyegerakan turun ya. Iya, betul. Sambil kita ke bawah, siapa tahu kita Iya. menemukan Edelweiss yang jenis lainnya. lainnya. Nah memang kita untuk mengabadikan momen kayak gini, kita butuh perjuangan juga meskipun suhunya dingin, tapi kita harus dapat apa yang jadi tujuan kita. Cuaca di puncak Ciremai hari ini kurang bersahabat. Setelah mendapat semua data Edelweiss, kami putuskan untuk segera turun. Kayaknya lutung itu. Lutung lah, lutung Jawa. Oh itu tuh. Iya. Itu presbitis. Itu lutung Jawa, tapi kenapa di sini ya? Oh itu tuh. Iya, itu lutung Jawa atau yang memiliki nama latin presbitis comata. Biasanya itu perilakunya di 1800 sampai ke bawah. Tapi kenapa ini udah hampir 3000 loh? Satwa dari jenis Cercopithecidae ini, keberadaannya di puncak sangat jarang ditemui. Lutung Jawa haruslah dijaga agar habitatnya tetap lestari. Keberadaannya sangat penting dalam menjaga ekosistem hutan. Selain berperan penting terhadap penyebaran biji, lutung Jawa juga berperan dalam penyerbukan tumbuhan di hutan. Nah ini jadi adalah batas kebakaran yang terjadi di tahun 2019 silam. Jadi kalau dilihat ini emang luas sekali dari puncak, dan makanya kita para pendaki itu harus berhati-hati, jangan sampai
perilaku kita bisa menimbulkan hal yang sangat fatal, berakibat sangat buruk kepada alam seperti ini. Kita harus turun cepat-cepat karena sekarang sudah mulai turun kabut. Dan kita harus hati-hati karena di sini jalan cukup licin. Oke, Kla, siap? Ya. Oke. Perjalanan menuruni Gunung Ciremai ini penuh adrenalin dan tantangan. Berlomba dengan cuaca dan jalan yang terjal menjadikan tantangan tersendiri bagi kita. Nah, ini karena kita melewati jalur lama dan ini terjal sekali, jadi kita membutuhkan teknik khusus. Gimana Mas Tio? Karena sudutnya di sini 90 derajat, jadi kita harus sebaiknya gunakan tali dan dengan menggunakan sistem hauling. Segala rintangan harus bisa kita selesaikan agar bisa turun tepat waktu. Di sini kita gunakan tali. Nah, itu kita harus luruskan dulu talinya, biar nanti nggak ada yang beli-beli. Inilah pentingnya membawa peralatan yang lengkap saat mendaki. Jadi kalau sampai kita salah jalur atau melewati jalur yang ada rintangan-rintangan seperti ini, kita sudah siap. Jadi kita harus memanfaatkan ini juga sebagai seat harness. Nah, aku cari akur yang sejajar dengan tebing ini. Oke. Aku ke atas dulu ya, Pak. Ya. Nah, jadi akurnya harus sejajar supaya nanti saat turun kita tetap seimbang. Nah, dan pastikan pohon yang kita gunakan sangat kuat. Di sini dia kurang kuat. Nah, di sini yang sangat kuat menahan beban kita. Semua peralatan dan safety sudah aman. Saatnya kita menuruni tebing. Jadi kita berdua udah siap, kita akan turun bersamaan yang Ya. namanya hauling. Ya. Jadi tebing ini curam, kurang lebih 90 derajat dan juga cukup tinggi, yaitu 50 meter. Tebing terjal yang sering disebut dengan tebing Bapatere ini adalah salah satu tebing terterjal di jalur pendakian Linggajati. Dari pijakan yang enak. Oke, terus. Ya. Baik. Baik. Oke. Ya. Lompat ya. Yap. Oke. Oke. Nah, ini kita ya. Aku turun ya. Ya. Ini kita lagi turun di obstacle yang kedua. Jadi ini emang miring 90 derajat tapi ada teras-terasnya. Oke. Nah, ini kita udah berhasil menuruni tebing ini dengan teknik hauling. Kita mau rapiin talinya, langsung lanjutin perjalanan lagi. Tebing Bapatere sudah berhasil kita lewati. Kami pun langsung bergegas turun. Turun, hati-hati. Ini duri. Ini injak aja. Gas. Sa. Apa ini, Mas? Mana? Wah, ini jamur nih, Kla. Coba turun. Warnanya wow, ini cerah banget dan dia ukurannya kecil. Ini ukurannya dia tunggal ya di sini. Tingginya kurang lebih 3 cm dan ini kan berbentuk payung. Lebarnya ini kurang lebih 2 cm aja. Jadi termasuk kecil. Kalau nggak salah sih ini jamur merah delima, tapi kalau nggak yakin itu bisa dikonsumsi atau enggak, lebih baik kita hindari. Karena kalau kita konsumsi padahal kita nggak yakin, itu bisa berakibat fatal, bahkan Betul. kematian. Iya. Jamur merah ini tergolong jenis jamur langka. Keberadaannya jarang sekali ditemukan di Gunung Ciremai. Semakin cerah warna jamur, maka semakin kecil layak untuk dikonsumsi. Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk jamur indah ini. Keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sangat beragam. Dan hari ini menjadi hari keberuntungan kami karena bisa bertemu dengan tim peneliti Macan Kumbang Jawa. Gimana kabarnya, Kang? Ya, kenapa? Wih, Dapat nggak? Datanya. cek nih, mudah-mudahan dapat ini.
Nah jadi Mas Hendra sama Mas Hendri ini lagi cari data macan kumbang yang ada di sini. Namanya Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Katanya sih beberapa hari ini, beberapa lama ini ada di Ini sekitar yang- sini. yang baru ini ya? nih. Iya. Ya, alhamdulillah dapat nih Oh, dipasangi chip di bagian ininya ya? di lehernya. Di lehernya. Iya. Iya. Oh, ini pas malam hari. Iya. Titiknya berarti di sekitar sini aja ya? Iya, itu kan di sini. Itu kan malam, tadi siang kan? Iya. Macan kumbang Jawa merupakan salah satu satwa yang perlu dijaga kelestariannya. Berdasarkan data, di Gunung Ciremai terdapat 5 ekor macan tutul Jawa. Salah satunya Selamat Ramadan. Ini kalau dilepas liarkannya tahun berapa Kak? Ini per 9 Juli 2019, Mbak. Juli 2019. Dan sampai sekarang masih ada nih. Iya. Ya, Berarti dia Survive. bisa survive dan menemukan makanan juga di sini kan? Iya. Dilepas liarkannya di mana waktu itu? di lereng utara, tepatnya di atas Bukit 1000 Bintang. Oh, iya. Tapi sekarang udah sampai selatan. Ya, sudah sampai selatan. Jadi Iya. dia terus mencari ini kan. Karena waktu itu sempat kebakaran juga lah. Jadi emang macan kumbang ini adalah binatang endemik di sini. Jadi haruslah kita jaga. Betul. Jangan sampai malah diburu lah atau segala macam Iya. yang bisa merusak habitatnya, Iya. merusak keberadaannya. Ya Mas, kita lanjut turun. Lanjut yuk. Mas, saya duluan ya. Iya, Siapa duluan? Satwa dengan nama latin Panthera pardus melas ini, yang habitatnya dilindungi ini, memiliki jarak jelajah 400 hingga 600 hektar. Kami pun sampai di tujuan tepat waktu. Data Edelweiss yang kita dapatkan dari puncak Ciremai segera kami laporkan ke petugas Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, kemarin kita di sekitar puncak itu nyari beberapa jenis dan yang kita temukan ini. Oh iya, Yang ini masuk keluarga itu jenis jenis Maksima Anaphalis, ya Maksima, Maksima. ya. Itu yang Javanica, Javanica. itu ya, Javanica. Iya. Javanica yang biasa itu. Ya, ini ya. yang biasa. Kayak Ya, Javanica. Javanica Oh iya, ini yang benar. ya, Modelnya kayak gini. Javanica yang seperti ini. Iya. Kenapa di sini ada Maksima? Kenapa dipilih Maksima? Sekarang kebetulan mumpung ada di Blok Mumpung Bolong ini, gimana kalau kita di sini kan ada kegiatan adopsi pohon. Iya. Ayo sekarang kita ikut adopsi pohon aja ya, Ayo, Mbak ya, ayo, Mas ya. Boleh. Oke, Yang silakan, ini ya? Monica. Nah, jadi ini lokasi penanaman Edelweiss. Ini di ketinggian 1450 mdpl yang udah mumpuni karena emang biasanya Edelweiss ini tumbuhnya di 1500 mdpl. Yang ini nih, yang Anaphalis longifolia. Pengembangan Edelweiss seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga bunga abadi dari kepunahan. Ini kalau sudah selesai kita tanam, bisa langsung kita tulis datanya nih di sini. Jadi di sini kita tulis nama pengadopsinya, jenis pohon, tanggalnya, dan juga organisasinya. Saat ini sudah ada 2.400 pohon Edelweiss yang berhasil ditanam di lereng Gunung Ciremai. Mas Tia udah juga? Udah dong. Wih. Teh, Ya, udah juga? udah nih. Halo, punten. Wih. Kok ada downhill teh? Iya, di sini ada namanya Palutungan Bike Park. Kita coba yuk. Bisa? Ya, bisa. Wah, ini kayaknya kita saatnya kembali menguji adrenalin kita. Hai Mas, Siap? siap? Ayo. Ayo, berangkat. Oke. Dan kita akan kembali menguji adrenalin kita di Palutungan Bike Park Gunung Ciremai bersama Mas Tio, Pak Kus, Kang Budin, dan juga Kang Habib. Ikuti jejak saya, jejak Jejak petualang!
Adrenalin kembali terpacu. Kali ini kemampuan saya bermanuver di atas roda 2 kembali diuji. Ini bener-bener obstacle-nya dari tanjakan, turunan tajam, belokan tajam, dan tadi loncatan tadi. Keren. Wah, itu bener-bener menguji adrenalin saya. Lanjut lagi kan? Lanjut. Ayo! Keberanian saja tidaklah cukup. Kemampuan membaca medan juga menjadi salah satu yang penting. Ini ada obstacle lain lagi, yaitu obstacle S. Jadi dari belokan kiri tajam langsung dihajar belokan kanan tajam. Dan emang karena tanah basah, licin banget. Nggak habis-habis nih obstacle-nya. Dalam downhill, safety harus nomor 1. Terlebih seperti saat ini, hujan turun. Medan yang kita lalui menjadi lebih berat. Cuaca hujan benar-benar bikin obstacle ini semakin menantang. Jalanan yang licin menjadi jauh semakin licin. Goes, goes. Wah, ini ada obstacle. Dan teman kita mau loncat. Dan ini lagi hujan deras banget, tapi makin licin. Ini benar-benar adrenalin semakin terpacu ya, Mas. Tapi ini seru kan? Seru. Ayo lanjut. Ayo. Fokus selama berada di atas roda 2 mutlak diperlukan, karena ini menjadi penentu utama dalam melewati tantangan trek. Di belakang itu tadi ada obstacle, habis itu berem, di mana kita harus hati-hati yang pertama dan kedua, memang butuh teknik khusus. Akhirnya sampai juga kita di finish. Dan ternyata saya adalah perempuan pertama yang menjajal trek Palutungan Bike Park ini. Gimana nih Mas Tio? Keren. Nah, meskipun basah kuyup, tapi tetap semangat ya. Iya Mas. Dan ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau ngasah adrenalin, di sini tempatnya. Panggilan tuh untuk para biker. Iya. Makasih ya Pak. Bang, diajakin nih. Ikutin jejak saya. Jejak petualang. Lereng Ciremai masih asri dan subur, menjadikan banyak yang bisa dimanfaatkan dari hasil alamnya. Dalam seni bertahan hidup di alam bebas, kita harus bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam. Dan salah satunya adalah bambu. Karena dengan bambu kita bisa membuat banyak hal. Salah satunya bambu ini juga merupakan sumber air, juga sumber makanan. Selain itu kita juga bisa membuat shelter serta memasak bambu. Dengan bambu itu juga bisa. Tanaman dari keluarga rumput-rumputan ini bisa kita temukan dari dataran rendah hingga pegunungan. Sifat bambu yang mudah dimanfaatkan menjadikannya sering dipakai untuk bangunan. Nah, ini kita akan menggunakan bambu berbagai macam ukuran, mulai yang besar, sedang sampai yang kecil. Jadi nanti semuanya ini bakal jadi bagian-bagian yang berbeda tentunya. Kita butuh berapa batang bambu, Mas? Kira-kira sekitar 10 bambu udah cukup. Nanti kamu yang narik, aku yang potong sana ya. Ya. Oke. Ya, aku tarik sini ya. Ya. Nah, ini jadi karena emang pohon bambunya ada di ujung lereng, jadi kita butuh tali-tali ini supaya bambunya setelah dipotong nggak jatuh. Oke, tarik lah. Tarik lagi lah. Oke.
Nah, ini kalau kita pakai tali seperti ini, dipastikan bambunya akan jatuh ke arah yang kita inginkan. Jadi potongan ukuran bambu ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Dan karena emang tidak ada meteran, kita menggunakan alat yang ada, yaitu kita menggunakan Tali. tali. Dalam membuat shelter atau bivak, lokasinya pun harus kita pilih yang aman, baik dari binatang maupun dari alam itu sendiri. Ini harus dites dulu satu-satu bambunya. Ini udah dites, kita berdua bergelantungan, berarti udah aman. Dan habis ini tinggal kita ikat. Iya. Dan pastinya mengikatnya pun kita menggunakan bambu juga. Tali bambu ini bukan sembarang bambu, jadi harus menggunakan bambu yang muda, jadi dia lebih lentur atau fleksibel. Dan cara mengikatnya pun berbeda sama cara mengikat biasanya. Ini gimana Mas cara ngikatnya? Dipelintir, dikencangin, dipelintir lagi. Jadi ditarik ke atas, dipelintir lagi. Jadi ditarik, dipelintir sampai kencang, baru Betul. nanti terakhirnya Diselipin. diselipin. Nah, ini kita memilih semua material dari bambu karena bambu ini pertumbuhannya cepat sekali ya Mas. Betul. Bahkan sehari itu bisa mencapai 60-100 cm tergantung kesuburan tanah. Dalam waktu Betul. 24 jam aja. Betul. Dan kalau kita potong, Dia akan otomatis tumbuh di situ juga karena dia kan akan tumbuh tunas lagi. Setelah pondasi terpasang, kami pun langsung membuat alasnya. Dibuat alasnya. Jadi palapo ini adalah alas atau lantainya nantinya. Jadi dibikinnya itu dengan cara dicacah. Supaya dia rata. Betul. Dibelah terus dicacah. Itu ada airnya tadi. Iya. Karena memang bambu itu juga merupakan sumber air. Iya, baru Alas shelter sudah terpasang, saatnya kita membuat atap. sini dibikinnya silang. Nah, ini udah kuat semua ringnya. Sekarang kita tinggal naikin atapnya. Ini atapnya kita menggunakan daun tepus karena daunnya yang lebar-lebar dan batangnya ini kuat juga loh. Bisa juga ya Mas dipakai untuk bikin bivak seperti ini. Bisa. Tumbuhan dari jenis jahe-jahean ini masih berkerabat juga dengan pisang. Daunnya yang lebar sangat baik untuk atap karena mampu menahan air hujan ataupun terpaan sinar matahari. Udah dapet nih Mas. Iya, ayo. Wah, ini keren banget. Ternyata dari bambu doang sama daun tepus bisa jadi tempat tinggal sementara yang kuatnya seperti ini. Iya. Saya kaget loh. Dan ini tidak hanya 2 orang, 4-5 orang pun ini kuat. Kuat. Oke. Tak hanya batangnya yang bisa kita manfaatkan, tunas bambu pun bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Nah, ini nih yang mau kita ambil untuk kita konsumsi, yaitu rebung atau tunas mudanya bambu. Dan kita ini ambil sesuai dengan kebutuhan kita aja. Dan walaupun udah dipotong, dia akan tumbuh lagi di pinggir-pinggirnya. Walaupun saat kita potong ini besar dan juga tebal, yang bisa dikonsumsi nggak semuanya. Cuman bagian putih ini aja, jadi pinggir-pinggirnya ini harus kita kupas. Dan ini berlapis-lapis. Untuk bisa dikonsumsi, rebung harus direbus terlebih dahulu. Rebung ini harus kita potong kecil-kecil atau kita cacah supaya lebih cepat matang.
Dan alat masak yang kita gunakan ini bukan wajan biasa, tapi ini adalah pan bushcraft. Ini terbuat dari besi, pastinya ini lebih tahan banting. Udah matang tuh kayaknya, Mas. Oh iya, Angkat. angkat. Iya. Wah, panas, awas. Ya. Rebung memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang sangat baik bagi tubuh. Saat di alam bebas seperti ini, memanfaatkan bambu dan tunasnya bisa membantu kita untuk tetap bertahan hidup. Masih ada rasa pahit ya, Mas? Iya, karena kan ini tidak dibumbuin juga. Dan ini teksturnya tuh renyah. Jadi Renyah. kalau digigit tuh kriuk-kriuk. Iya. Ini kalau memang sebetulnya butuh prosesnya direbus bisa 2 kali, kemudian digoreng itu akan lebih enak lagi. Jadi Lebih enak. walaupun ini pahit, masih pahit sebenarnya. Kalau dimasak dengan benar sih pahitnya bakal Iya, hilang gitu. hilang. Tapi ini mengandung karbohidrat, jadi lumayan banget nih untuk menambah energi kita. Betul. Betul? Ikuti jejak saya, jejak petualang.